sudah sepi seperti ini, jadi hanya ada suara ibu ya. Ibu akan mulai, yaitu tentang cermin dan alat optik. Nah, perhatikan sekarang apa saja yang akan kita pelajari malam ini. Yang pertama, cermin ya. Yang kedua, alat optik ya. Yang ketiga adalah sifat cahaya pada periskop. Ini adalah materi IPA di tema 5 ya. Jadi nanti terakhir Ibu tutup dengan permainan, yaitu berupa kuisis di mana jumlahnya ada 10 soal. Nah, sekarang Ibu masuk dulu ke cermin ya. Ini dia cermin. Saya rasa kalau udah tahu ya, karena kalian tiap hari bertemu ya. Jadi yang kalian biasa untuk berkaca itu adalah cermin, nama lainnya. Cermin di sini merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Jadi Ibu ulangi ya. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu bentuk pemantulan teratur. Jadi kemarin kan ada pemantulan sempurna dan pemantulan baur ya di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini pada cermin karena permukaannya adalah licin ya. Jadi cahaya yang dipantulkan itu adalah pemantulan teratur. Jadi kalian bisa lihat materi sebelumnya. Nah, ya, di sini cermin dapat berdasarkan permukaannya dibedakan menjadi 3. Jadi Ibu ulangi, cermin dibedakan menjadi 3. Apa saja? Cermin datar, ya, cermin cekung, dan cermin cembung. Jadi Ibu ulangi ya. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kalau cermin datar, saya rasa kalian sudah tahu karena kalian tiap hari mesti berkaca pakai cermin datar. Nah, jadi itu adalah macam-macam dari cermin berdasarkan bentuk permukaannya. Ya, jadi contohnya setelah ini nanti Ibu akan jelaskan satu persatu apa itu cermin ya. Nah, ini dia cermin datar ya. Jadi cermin datar ini ya. Jadi jarak antara benda dengan bayangan itu adalah sama. Nah, itu ya. Jadi jarak antara benda dengan ya dari benda ke cermin dengan cermin ke bayangan itu adalah sama. Itu bentuk pemantulannya. Dan ya, ini adalah cermin cekung ya. Jadi cermin cekung nanti seperti apa sifat-sifatnya nanti Ibu akan jelaskan setelah ini ya. Sedangkan di bawahnya adalah cermin cembung. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan sifat-sifat dari masing-masing cermin. Ya. Jadi sifat-sifat masing-masing cermin ini dia. Yang pertama Ibu mulai dari cermin datar. Perhatikan. Jadi cermin datar di sini ukuran besar dan tinggi bayangan sama. Jadi kalau kalian berkaca di cermin rias, ukuran kalian dengan bayangan yang terbentuk di cermin itu adalah sama. Tidak mungkin kalian berkaca di situ bayangan kalian jadi kecil. Ya, itu adalah cermin datar. Terus kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Contohnya, jika tangan kananmu, maka akan di bayangan akan menjadi tangan kiri. Tidak percaya silahkan buktikan nanti ya setelah virtual ini kalian buktikan ada cermin. Jadi tangan kanan kalian pada cermin di situ akan kelihatan tangan kiri. Nah, bayangannya di sana yang terbentuk pada cermin ya, di situ adalah semu atau maya. Artinya ya, semu atau maya ini artinya
Bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Jadi Bu ulangi, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Jadi contohnya, seperti yang tadi Bu katakan, adalah cermin rias. Nah, dari cermin datar, Ibu masuk ke cermin cekung. Ya, jadi di sini adalah jika benda berada dekat dengan cermin cekung, ya, maka bayangan benda tersebut akan bersifat tegak dan diperbesar. Itu jika dekat, ya. Tetapi jika bendanya jauh dari cermin cekung, jadi di sini ada dua ya. Jika bendanya dekat dengan cermin dan bendanya jika jauh dari cermin. Jika bendanya jauh dari cermin, ya, bayangan benda, ya, jadi bayangan benda itu yang terbentuk adalah nyata dan terbalik, ya, dan diperkecil. Jadi Bu ulangi, nyata, terbalik, dan diperkecil jika benda tersebut jauh dengan cermin cekung. Contoh cermin cekung di sini bisa kalian lihat pada bagian cekung sendok makan. Jadi kalian bisa lihat nanti. Jadi ambil sendok makan itu kan ada cekungnya, ya. Lampu senter, kalian lihat lampu senter depannya ya. Terus dan lampu mobil. Jadi itu dibuat cermin cekung. Nah, sedangkan cermin cembung, ya. Cermin cembung di sini kenampakan bayangan yaitu semu, ya, tegak, dan diperkecil. Jadi kalau kalian berkaca di cermin cembung, kalian akan menjadi kecil. Contohnya di sini adalah kaca spion, ya. Jadi kaca spion. Jadi kalau kalian melihat kaca spion, kendaraan yang terlihat dari kaca spion yang ada di belakang kita akan mengecil. Itu yang pertama. Nah, di sini juga tegak ya. Ukurannya ya dari ukuran diperkecil ukuran benda yang sebenarnya tegak, semu. Nah, sekarang kenapa tulisan ambulan pada mobil ambulan itu ditulis terbalik? Nah, agar kalau kita baca pada kaca spion itu akan terbaca ambulan. Jadi kalau kita tulis benar ambulan di situ, jadi kita kalau baca terlihat dari kaca spion, tulisan itu bukan ambulan jadinya. Ya, makanya setiap mobil ambulan, tulisan ambulan pada kaca di depan itu dibuat terbalik. Kalau tidak percaya, silakan besok kalau ketemu ambulan kalian berhentikan. Benar enggak tulisan ambulan itu terbalik? Nanti lihat, oh iya mesti terbalik. Kenapa? Agar kalau papasan dengan kendaraan kita terlihat di kaca spion, jadi tulisannya udah benar menjadi ambulan. Nah, itu yang tidak pernah kita sadarin selama ini. Ini adalah sifat-sifat bayangan dan cermin, ya. Oke. Nah, sekarang Ibu masuk ke, ya, mungkin masih ada yang mencatat di sini, ya, mungkin masih mau ada dicatat. Ya. Udah ini nyatetnya. Oke. Sebelum Ibu masuk ke alat optik, ya. Sebelum Ibu masuk ke alat optik, ya. Ibu akan bertanya, ya. Pada cermin datar, ya.
Jadi sebelum Ibu masuk ke alat optik, pindah. Nah, ya ini alat optik. Jadi sebelum Ibu menerangkan ini, Ibu akan bertanya dulu biar kita tidak biar tidak ngantuk, dengerin Ibu aja ya. Nah, pada cermin datar, bagaimanakah ukuran bayangan dengan ukuran benda? Silahkan tulis di kolom chat sekarang. Kalau bisa ke privasi Ibu. Jadi di situ ada di bawah chat. Ya, kalian bisa tulis di situ. Kalau bisa ya. Di situ ada tipe pesan ya, kepada, ada bisa langsung, ada langsung ke Ibu. Jadi TK dia yang punya Ibu. Oke, saya tunggu. Di kolom chat pertanyaannya, bagaimanakah ukuran bayangan ya dengan ukuran benda pada cermin datar? Silahkan tulis di kolom chat sekarang. Oke, terima kasih Alan. Terima kasih Geima. Oke, terima kasih Prabawa. Terima kasih Jana. Ada Devi juga, ada Nindi. Ya. Oke, mungkin ada yang nambahin jawaban lagi di sini? Ya, kolom chatnya ada di bawah. Jadi Ibu maklum karena kalian kita baru 2 kali pertemuan ya. Jadi kelas 4 ini anggap baru Ibu. Ya. Oke, terima kasih Areta. Ya. Oke, mungkin yang lain? Ya. Oke, Narendra di sini dan jawab. Ya. Jadi, Ibu jawab di sini. Jawabannya adalah ya sama ya. Jadi ukuran bayangan dengan ukuran bendanya adalah sama. Jadi semuanya udah benar ya. Nah, jadi Alan nanti tolong teliti lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu yang kedua ya. Menurut kalian ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, apakah contoh dari cermin cembung? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Siapa yang cepat? Ayo, gercep. Biar tidak ngantuk, makanya Ibu gercep. Kita malam mingguannya di sini ya. Jadi malam mingguannya karena kita pandemi, malam mingguannya cukup di rumah. Ibu yang ngapelin lewat dunia maya. Ya. Jadi, oke. Ya. Oke, terima kasih Jana. Yo. Terima kasih Devi. Ya, terima kasih Narendra. Ya, pertanyaannya Ibu, dalam kehidupan sehari-hari ya, berikan contoh cermin cembung ya. Oke, terima kasih Areta. Ya, terima kasih Prabawa. Ya, di sini ada Nindi. Ya. Ya. Mungkin ada yang lain lagi?
Satu lagi Bu perlu jawaban? Nggak apa-apa, di sini salah. Ya, ya, di sini Bu jawab ya, udah benar jawaban temennya ya. Jadi contoh dari cermin cembung di sini adalah kaca spion ya. Dan juga tadi kalian menjawab sendok. Jadi kalian perlu jelasin bagian sendok yang mana. Jadi bagian sendok, bagian cembung sendok makan. Ya, karena sendok makan itu ada dua bagian, yang cekung dan yang cembung. Jadi yang kita lihat di sini adalah bagian yang cembung sendok makan ya. Oke, Gak Ima sudah Ibu baca di atas ya. Terima kasih. Ya, sekarang ini di alat optik ya. Perhatikan. Alat optik di sini ada loop ya. Jadi ada mikroskop ya. Ada loop, ada mikroskop, ada kacamata ya. Nah, ini dia kacamata ya. Jadi loop di sini ya, perhatikan. Terbuat dari lensa cembung. Ingat ya, lensa sama cermin itu beda ya. Jadi lensa sama cermin itu beda. Kalau cermin itu hanya salah satu bagiannya saja, jadi tidak semua. Tapi kalau pada lensa kedua-duanya, jadi kedua bagian ya, kedua bagian dia adalah kedua ini adalah bening ya. Jadi kedua bagian itu bening ya, dan dapat ditembus cahaya. Jadi Bu ulangi, kalau pada lensa ya keduanya itu bening dan dapat tembus cahaya. Nah sekarang perhatikan, Ibu mulai dari loop. Saya rasa kalian tahu loop ya. Ya, itu contohnya. Perhatikan gambarnya, harus kalian benar-benar ini ya. Jadi loop di sini membantu melihat benda-benda berukuran kecil. Jadi kalau kalian misalnya melihat semut, kalau kalian pakai loop langsung menjadi besar dia ya. Jadi itu loop. Jadi loop di sini terbuat dari lensa cembung. Fungsinya untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil ya. Sedangkan yang kedua, alat optik adalah mikroskop. Mikroskop di sini ya dapat membantu kita untuk melihat benda yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Artinya ya, jadi benda-benda yang tidak kita lihat seperti bakteri ya atau virus itu tidak bisa kita lihat dengan loop. Kenapa? Karena ukurannya terlalu kecil. Pembesaran di sini sampai 100 kali. Untuk itu kita menggunakan mikroskop. Jadi Bu ulangi ya. Kalau mikroskop ya, bedanya mikroskop dengan loop, kalau loop masih bisa benda itu dilihat dengan mata walaupun ukurannya kecil. Jadi biar jelas maka kita pakai loop. Tapi kalau mikroskop itu tidak bisa kita lihat. Ya, jadi benda yang paling kecil pun itu tidak, bakteri tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang walaupun pakai kacamata. Untuk itu kita mengetahuinya menggunakan mikroskop. Nah, jadi mikroskop dengan loop harus bisa kalian bedain. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah kacamata. Ya. Jadi kacamata di sini, lensa kacamata terbuat dari lensa cekung ataupun cembung. Ya. Kalau lensa kacamata minus, ya, di sini biasanya lensa digunakan untuk membantu penglihatan dengan mata rabun jauh. Yaitu, jadi lensa minus ini lensa apa Bu? Lensa cekung. Jadi lensa cekung di sini untuk rabun jauh. Ya.
Ibu tambahin di sini, jadi lensa cekung untuk rabun jauh. Sedangkan lensa cembung itu untuk rabun dekat. Itu dia ya. Jadi untuk mengetahui kita rabun jauh atau dekat atau minus atau plus, kadang anak-anak kalau dia teman kalian menggunakan kacamata, kalian nanya, kalian minus atau plus? Jadi kalau minus berarti dia rabun jauh, kalau plus berarti dia rabun dekat. Nah, ini dia alat optik selain lup, mikroskop, dan kacamata ya. Ada lagi alat optik yang lain ya. Contohnya apa? Nah, selain lup, mikroskop, ibu akan masuk ke yang namanya ya, nanti ada periskop ya, ada teleskop ya. Sekarang mungkin ada yang tahu apa teleskop itu untuk melihat apa ya? Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Ayo, pernah kalian baca atau dengar di mana gitu? Teleskop itu untuk melihat apa ya? Nah, di sini biar tahu kalian. Ya, mungkin ada yang sudah jawab? Oke, terima kasih Jana. Jawabannya nah, ibu pending dulu ya, karena temannya belum jawab. Iya, Geima. Terima kasih. Ya, ada Narendra, ada Prabawa, ada Reta di sini. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, Nindi. Ya, ada Alan, ada Ica. Ada Alan, ada Ica di sini. Bisma, mungkin karena kendala sinyal dia keluar masuk ya. Nah, ya, oke. Sekarang ibu akan jawab. Jadi teleskop itu adalah ya, jadi juga alat optik. Alat optik ini dia untuk melihat benda-benda langit. Nah, benda langit ya seperti bintang. Kadang kita mau lihat meteor jatuh, jadi rasi-rasi bintang. Jadi teleskop itu adalah alat untuk melihat benda-benda langit. Selain teleskop, ada juga yang namanya periskop. Nah, oke, terima kasih Devi. Nah, apa itu periskop? Ya, silakan, mungkin ada yang bisa bantu di sini. Ya, gercep. Tulis di kolom chat sekarang. Tadi teleskop sudah ibu jelaskan untuk melihat benda-benda langit. Sekarang apakah itu periskop? Oh, nanti angkat tangan. Ya. Oke, terima kasih Jana. Oke, Kak baru Jana ya. Oke, satu lagi dong. Ya. Pernah tidak kalian ya? Apa itu periskop? Oke. Kalau mungkin tidak ada yang iya, Prabawa. Prabawa di sini jawab.
ya. Jadi alat untuk melihat benda-benda langit tadi sudah Ibu jelaskan itu adalah teleskop. Yang Ibu tanya periskop. Oke. Karena di sini 2. Oke, Ima. Ya, Alan. Ya, ada Jana di sini menambahin. Ya, ini dia apa itu periskop. Nah, jadi periskop di situ dipakai oleh kapal-kapal selam. Gunanya untuk apa? Untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Jadi Bu ulangi, periskop ini adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Ya, sifat cahaya yang digunakan, ya. Jadi rata-rata kapal selam di sini kan berbentuk ikan. Nah, jadi untuk melihat, ya. Jadi periskop di sini menggunakan 2 cermin datar. Yang satu berada di dasar, ya, dan di bagian yang satu di dasar dan di bagian ujung periskop. Jadi di sini memanfaatkan 2 sifat cahaya. Jadi kemarin sifat-sifat cahaya kalian sudah melihat, udah tahu, yaitu merambat lurus dan dapat dipantulkan. Jadi bayangan yang dihasilkan itu sama dengan bayangan yang diamati. Nah, sekarang bagaimana cara kerja periskop? Ya. Cara kerja periskop di sini ini dia, ya. Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan, ya. Dari bawah periskop ini yang masuk akan dipantulkan oleh cermin. Ya. Dipantulkan ada cermin, ya. Cahaya masuk dari ini, ya. Cerminnya, cermin pertama, ya. Kemudian akan merambat lurus menuju cermin kedua. Di sini ada cermin kedua, ya. Ya, dari cermin kedua, ya, saat mengenai cermin kedua, maka cahaya kembali dipantulkan, ya, sehingga mengarah ke mata, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Ini dia, ya. Jadi Bu ulangi, cahaya masuk, ya. Masuk dari bagian ujung periskop, kemudian dipantulkan oleh cermin pertama. Dari pantulan tersebut merambat lurus menuju cermin kedua. Ini dia cermin kedua, ya. Ya, itu cermin kedua. Nah, saat mengenai cermin kedua ini akan dipantulkan kembali. Nah, dari ini sehingga akan mengarah ke mata, sehingga dapat melihat keadaan di atas periskop. Ini dia, ya, alat-alat optik. Nah, sekarang Ibu akan buat ini. Oke, pertanyaan sekarang, ya. Ya, pertanyaan yang pertama, alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil disebut apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, Ibu ulangi. Alat optik apa yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil? Ya, kecil tapi masih bisa dilihat oleh mata. Jadi Ibu ulangi. Oke, terima kasih Nindi. Ada Jana, ada Alan. Ya, Ibu. Ya. Ada Juwita, terima kasih. Ada Ica. Oke, mau jawab langsung ya. Dengerin. Jadi alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil tapi masih bisa dilihat mata itu adalah loop. Ya, jadi adalah loop. Pertanyaan kedua adalah loop menggunakan lensa apa? Ayo. Gercep. Loop menggunakan lensa apa? Oke, terima kasih Jana. Prabawa, Ima. Ya, jadi Ibu ngasih pengumuman. Mungkin setelah ini ada iklan lewat. Setelah iklan lewat, silakan kalian masuk lagi seperti awal. Jadi Ibu ulangi, setelah ini ada iklan lewat. Mati tiba-tiba kalian masuknya sama seperti awal.
Ya, Ibu jawab. Jawabannya di sini ada Areta, ada Nindi dan Narendra. Jawabannya adalah lensa cembung. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ya. Periskop menerapkan sifat titik-titik cahaya. Ibu ulangi. Periskop menerapkan sifat titik-titik cahaya. Sifat apa yang digunakan pada periskop? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ayo, gercep. Ayo, tadi sudah Ibu terangkan. Jadi setelah ini kalau mati silahkan masuknya sama seperti awal. Ayo, kok belum zong ya?